Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwatul Latifah. Saya merupakan mahasiswi PPG Transformasi dalam Jabatan tahap 1 di Universitas Sanai Budaya Toraja. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik pengajian di SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang guna memenuhi uji kinerja. Duduk siap. Siap, rapi. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, ibu akan cek kehadiran kalian. Jika ibu panggil nama kalian, angkat tangan dan bilang hadir. Anastasia Putri, hadir. Karina, hadir. Divika, hadir. Jerita, hadir. Keisa Isati, Izin. oh izin. Kenapa? Izin kenapa? Haikal, Muhammad Haikal. Tidak ada. Apa izin? Izin Bu. Nadia Lestari. Renata. Sakti. Hadir. Salwa Nafisa. Sigit Nugroho. Hadir, Bu. Nazril Ilham. Dengan mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan dibuka Asmaul Husnanya. Sudah semua? Sudah, Bu. Kita mulai ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasyid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah kita sudah membaca Asmaul Husna. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna bisa melancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama tentang kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Sepakat? Sepakat, Bu. Yang kedua, partisipasi. Semua siswa diharapkan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sepakat? Pada pertemuan minggu lalu, masih ingat kita membahas tentang apa? Alfabet Al-Khamsah. Alfabet Al-Khamsah. Apa sih Alfabet Al-Khamsah? Siapa yang bisa jawab? Aku, Bu. Oke, silakan Presita. 5 prinsip dasar hukum Islam, Bu. Oke, bagus sekali. 5 prinsip dasar hukum Islam. Jumlahnya ada berapa? Siapa? Saya, Bu. Intinya apa? Sakti? Saya. Sakti, silakan. Ada 5, Bu. Ada 5 apa saja? Ibzu Ad-Din, Itu Adil. Ibzu An-Nafs, Ibzu Al-Aqal, Ibzu An-Nasr, Ibzu Al-Amal. Oke. Kemudian cara menjaga kolektor Al-Khamsah itu ada beberapa metode. Siapa yang tahu? Silakan. Siapa yang tahu? Saya, Bu, Ya, silakan Farid. untuk menjaga kuliah Al-Khamsah ada metode. Yang pertama yaitu min nahiyat al-wujud dan min nahiyati al-adam.
Dari pertanyaan-pertanyaan tadi berarti kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Tepuk tangan untuk kita semua. Supaya kita lebih semangat dalam pembelajaran, kita SDM dulu ya. Oke, silakan kalian undang teman kalian masing-masing. Ku-nya, kenyataannya dan kebalikannya. Jadi jika Ibu berkata kenyataannya berarti lakukan sesuai apa yang Ibu ucapkan. Contoh, Ibu berkata maju berarti kalian kenyataannya Ibu berkata maju berarti maju. Kalau Ibu bilang kebalikannya berarti kalian lakukan kebalikan dari apa yang Ibu ucapkan. Paham ya? Paham. Kita mulai ya. Ya, Bu. Kenyataannya mundur mundur. Mundur. Maju maju. Maju, maju. Kebalikannya maju maju. Mundur, mundur. Mundur mundur. Maju, maju. Oke, tepuk tangan. Baik, saat ini kita akan mempelajari materi baru. Sebelumnya, silakan kalian simak video tersebut. Kapan sih kamu berubah? Hah? Mau jadi anak kamu? Hah? Udah capek? Mau tidur? Sabar ya. Kak. Gambarannya seru? Kira-kira dari tontonan video tadi kita akan membahas tentang apa? Pergaulan bebas. Ada yang tahu pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas itu menurut kalian apa? Oke, silakan Asri. Pergaulan yang keluar dari batas normal. Oke, kita tepuk tangan dari kalian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi larangan pergaulan bebas dan mendekati siswa. Sebelum kita memasuki ke materi kita, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan mendekati siswa. Yang kedua, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Dan yang ketiga, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan pergaulan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan. Yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas dari segi bahasa adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali dalam arti yang tidak terhalang, tidak terganggu, tidak terbatas.
Zina menurut KBBI merupakan perbuatan bersenggangan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang benar. Biasanya maaf, apa itu? Kayak seks gitu bukan Bu? Oh gitu. Ya, jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa yakni suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan disebut sebagai perbuatan zina. Di sini ada yang mau bertanya? Ya. Pacaran itu termasuk zina bukan? Pacaran itu termasuk zina atau bukan? Sebelum ibu menjawab, ada yang menjawab tidak? Saya Bu. Iya termasuk karena pacaran itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bermesraan tanpa ikatan pernikahan yang tentunya melanggar syariat. Ya, ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Ya, silakan Devika. Saya Bu, Ya, silakan Devika. pacaran termasuk zina karena pacaran itu termasuk mendekati zina. Kadang setiap orang itu yang pacaran sering sekali berpegangan tangan dan itu termasuk salah satu bentuk zina. Yaitu tentang macam-macam zina. Zina itu ada dua macam. Yang pertama itu zina muhsan dan yang kedua zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Jadi kalau ada seorang laki-laki kemudian dia punya istri atau seorang perempuan kemudian dia punya suami melakukan hubungan di luar nikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya, maka itu disebut sebagai zina muhsan. Paham ya? Oke. Kemudian zina ghairu muhsan itu apa? Zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Jadi sama-sama masih pelajar, misalnya pelajar dengan pelajar, itu namanya zina. Kalau melakukan hubungan di luar nikah itu disebut sebagai zina ghairu muhsan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Nah, di Indonesia ini kasus pergaulan bebas itu kan sangat banyak ya. Kalian sering melihat di televisi ada tawuran pelajar, ada perbuatan zina. Oke, untuk lebih memahami tentang materi pergaulan bebas dan zina, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Kemudian nanti kalian bisa dipastikan boleh perwakilan. Silakan kalian bagi ke dalam beberapa kelompok. Silakan kelompok. Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Masing-masing sudah mendapatkan nomor siswanya? Sudah. Selanjutnya kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Di situ ada beberapa permasalahan mengenai pergaulan bebas yang ada di Indonesia. Nah, di situ ada instruksinya. Ada yang mencari tentang dalilnya, ada yang mencari tentang faktor penyebabnya, kemudian ada yang mencari tentang cara menghindari pergaulan bebas. Silakan kalian diskusikan, boleh kalian searching di media sosial atau di internet untuk menjadi referensi. Silakan mulai untuk mengerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Budi Sudirno. Nama saya Muhammad Adianto. Di sini kita berdua akan menjelaskan caranya tentang melakukan kedua bebas dan zina. Pertama saya akan membacakan ayat dari Quran surat Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bukan apa bisa sabila. Artinya, dan janganlah kamu membatalkan zina. Zina itu sebuah suatu perbuatan keji dan suatu barang yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ini saya akan menjelaskan sedikit dan dalil tentang larangan perbuatan bebas. Al-Zaniyatu wal-Zani pada kulla wajib minhuma maka menjaga wala ta'khudhukum bihima tawbatul bihi la minkum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Yang ada yang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hendaklah tiap-tiap seorang dari keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sudah siap? Sudah dong. Silakan. Panggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siap. Baiklah, pada kali ini kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Sebelum itu, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Masito bersama rekan saya Rizky Fadila. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk disimak ya ketika kami sedang mempresentasikan materi yang berjudul hukum bagi pezina atau pelaku zina. Nah, di sini yang pertama ada zina muhson. Nah, ketika seseorang melakukan zina muhson, ia akan dirajam, yaitu dikubur setengah badan dan akan dilempari batu sampai seseorang itu meninggal. Dan yang kedua ada zina goyang muson, yang berarti nanti pelakunya akan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, berikut pun ada menurut UUD pasal 411, yaitu hukum perbuatan zina adalah dipenjara maksimal 9 tahun. Ini berada merujuk pada isi pasal 284 KUHP. Nah, di sini hukuman tersebut baru ditetapkan setelah pelanggaran tersebut bersalah. Nah, ada 3 unsur yang harus diperhatikan untuk menentukan
itu sering di sekolah atau teman dekat kita sering anggap kita tuh anak yang nakal. Nah, nanti bakal dibawa keluar juga. Di luarnya kita juga bakal lihat, oh ini anak nakal. Berarti dia tuh selama di sekolahnya juga nakal dong, sering ini. Makanya itu salah satu dari pergaulan nakal. Selanjutnya kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tips and trik agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu dengan cara memperkuat ukhuwah dan kasih sayang. Yang kedua, membiasakan menjadi pribadi yang pemaaf. Yang ketiga, menjaga keharmonisan keluarga. Yang keempat, melakukan aktivitas atau kegiatan yang positif. Yang kelima, memilih dan bergaul dengan teman yang baik. Oke, itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Ya, Bu. Ya, kita saatnya Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik dari presentasi tadi. Kelompok yang terbaik dari presentasi tadi jatuh pada kelompok 2. Tepuk tangan. Berikutnya kita akan main game. Mau? Mau tahu ular tangga? Sudah pernah memainkannya? Di sini Ibu punya permainan ular tangga. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti kalau kalian masuk ke kotak yang ada pertanyaannya, kalian bekerja sama dengan kelompok kalian untuk menjawabnya. Ya, jadi nanti ada perwakilan kelompok untuk main sebagai pemain ular tangga ini. Kemudian anggota yang lainnya saling membantu untuk menjawab pertanyaan yang ketika masuk di sini. Paham ya? Paham. Setelah kalian bisa menjawab, lalu tulis jawabannya ditempel di papan tulis. Ya, paham ya? Paham. Silakan membuat satu kotak untuk bermain ular tangga ini. Tadi belajar tentang larangan pergaulan bebas dan larangan